Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan agar dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, terutama belajar. Bapak harap kalian semua selalu tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring seperti ini. Dan jangan lupa kita tetap harus mematuhi segala protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang didapat bisa dengan mudah untuk dipahami dan diterapkan. Nah, Edo, coba silakan dipimpin berdoanya. Berdoa dimulai. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, apakah kalian ingat mengenai pembelajaran kemarin? Ingat Pak, pembelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, budaya, serta mempelajari tentang reklama. Iya, betul. Jadi kemarin kita mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 5, membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya, tentang menangani bebas narkoba, serta mempelajari tentang reklame. Nah, pada hari ini kita mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran 6. Pokok bahasannya adalah penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dan bangga menggunakan buatan dalam negeri. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian dapat menemukan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan kembali barang buatan dalam negeri. Yang keempat, kalian dapat menguraikan sikap toleran masyarakat terhadap barang buatan dalam negeri. Yang kelima, kalian dapat membandingkan sikap toleran masyarakat terhadap barang buatan dalam negeri. Yang keenam, kalian dapat menentukan barang buatan dalam negeri. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kosakata baku dan kalimat efektif? Lupa Pak. Oh, sudah lupa ya. Baik, coba kalian simak video mengenai penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif berikut. Kata baku dan kalimat efektif sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami lagi, coba kalian gali atau cari topik di internet tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, dari topik yang kalian cari tahu atau kalian gali di internet tadi, coba kalian temukan kosakata baku dan kalimat efektif tersebut. Pak, mau bertanya, apa kata baku dan kalimat efektif itu Pak? Baik, Bapak jelaskan. Jadi, kosakata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan pada pedoman ejaan, tata bahasa baku dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Seperti halnya apotek itu tidak baku. Jadi yang bakunya yaitu apotek. Kalau kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau berbelit-belit. Seperti halnya para wanita perlu berhati-hati jika melewati lorong. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah Pak. Baik, jika tidak ada, nah sekarang kalian diskusikan tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif tersebut dengan teman sekelas kalian yang rumahnya dekat. Kemudian, silakan kalian simpulkan pelajaran mengenai penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif tadi. Hasilnya dipoto dan dikirim ke WA Bapak. Oke anak-anak,
Sebelumnya, apakah kalian pernah membeli barang buatan dalam negeri? Sering, Pak. Kira-kira contohnya membeli apa, yo? Membeli sepatu, baju, tas buatan dalam negeri kita, Pak. Iya, jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mencintai barang buatan dalam negeri kita sendiri. Mencintai barang buatan dalam negeri dengan membeli produk buatan negeri berarti kita menambah pendapatan negara kita. Coba kalian sebutkan bagaimana cara mencintai produk dalam negeri. Membeli dan menjunjung tinggi produk dalam negeri tersebut dan tidak membeli barang buatan luar negeri, Pak. Benar, Aulia. Cara mencintai produk dalam negeri, kita harus membeli dan menjunjung tinggi produk dalam negeri tersebut dan tidak membeli barang buatan luar negeri. Nah, sekarang Bapak minta kalian cari atau kenali produk-produk dalam negeri yang ada di internet. Sekarang coba kalian tuliskan 5 produk dalam negeri dari jenis elektronik dan peralatan rumah tangga. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Produk dalam negeri dari jenis elektronik salah satunya adalah setrika merek Maspion. Bagus sekali. Jadi, produk dalam negeri dari jenis elektronik salah satunya adalah setrika merek Maspion. Untuk peralatan rumah tangga salah satunya termos nasi dari merek Lion Star. Dari sebagian banyak masyarakat cenderung lebih memilih produk luar negeri. Kemudian, coba kalian uraikan dari hal tersebut. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Sebagian masyarakat cenderung memilih barang buatan luar negeri karena salah satu halnya adalah gengsi, Pak. Betul, Edo. Sebagian masyarakat cenderung memilih barang buatan luar negeri karena salah satu halnya adalah gengsi. Nah, jadi perlu kalian ingat bahwa gengsi tersebut bisa memerosotkan pendapatan negara kita. Baik, dari uraian kalian mengenai sikap toleran masyarakat terhadap barang buatan dalam negeri tadi, coba kalian bandingkan sikap toleran masyarakat terhadap barang buatan dalam negeri tersebut. Nah, anak-anak, coba kalian simak video berikut. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Sekarang, coba kalian tentukan barang buatan dalam negeri yang berkaitan dengan video tersebut. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan tadi, silakan kalian kerjakan soal evaluasi yang Bapak kirim di WA. Anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Silakan, Mina. Hari ini kita mempelajari tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif serta bangga terhadap barang buatan dalam negeri, Pak. Benar sekali, Mina. Jadi hari ini kita mempelajari tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif serta bangga terhadap buatan dalam negeri. Nah, jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membeli produk dalam negeri supaya pendapatan negara kita terus bertambah. Nah, pelajaran selanjutnya kita mempelajari tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Sebaiknya dibaca dulu dan dipelajari dulu materinya supaya jika nanti saat Bapak tanya, kalian bisa menjawab. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah kita dulu, yaitu Baras Kuning. Bulik pangsa tumat, bulik pangsa tumat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran dan pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita dapat tadi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Edo dipimpin lagi berdoanya. Berdoa dimulai. Bapak rasa kiranya cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Hilap Bapak mohon maaf. Saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.